Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Rahmat Ngarasan di Ngarasan Channel yang bisa bikin kamu tahu lebih banyak. Di video kali ini kita akan melanjutkan video kita sebelumnya, yaitu membuat personal expand note menggunakan Google Apps Script yang dibantu dengan AI. Kemarin kita sudah buat ya aplikasi web app seperti ini. Kita minta tolong AI untuk membuatkan kodenya. Kodenya seperti apa? Ya, seperti ini. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan isi kode ini tuh fungsinya apa saja. Dan sekaligus video ini adalah video tutorial untuk Google Apps Script. Levelnya adalah level pemula, level 0. Jadi siapapun bisa untuk mengikuti video ini. Karena kita akan bahas fundamentalnya, kita pahami dulu logik dari programmingnya. So, jangan kemana-mana. Oke, kita mulai aja penjelasan dan tutorial Google Apps Script. Untuk memahami Google Apps Script, maka teman-teman harus tahu apa itu Google Apps Script kan. Dan untuk tahu apa itu Google Apps Script, maka teman-teman harus kenal dulu apa itu Google Sheet. Yuk, kita lihat Google Sheet. Nah, inilah Google Sheet seperti ini. Google Sheet itu teman-teman, kalau teman-teman pernah dengar Microsoft Excel, maka Google Sheet itu ya saingannya Microsoft Excel. Nah, fungsinya mirip persis. Bahkan Google Sheet ini pada dasarnya quote unquote itu ya mencontek Excel. Makanya hampir semuanya mirip. Perintah-perintahnya, bahkan formula-formulanya itu mirip dengan Excel. Nah, tapi kita yang akan kita bahas itu adalah makronya. Excel itu punya makro. Makro itu apa? Makro itu otomatisasi pemrograman di dalam Excel. Nah, Google Sheet juga punya makro atau otomatisasi. Adanya di sini nih teman-teman. Extension, kemudian makro. Bisa record makro, mirip dengan Excel. Nah, kalau Excel itu makronya, bahasa pemrogramannya itu menggunakan VBA, makanya disebutnya makro VBA atau VBA makro. VBA itu apa? Visual Basic for Application. Nah, kalau Google Sheet itu menggunakan bahasa pemrogramannya adalah Google Apps Script. Google Apps Script itu bisa digunakan untuk apa saja? Ya, pada dasarnya mirip dengan makro yang ada di Excel. Pertama, bisa digunakan untuk otomatisasi di sini. Jadi misalkan ya, kita bisa menambahkan menu di sini. Kita bisa menambahkan di sini ada sidebar atau kita bisa memunculkan form. Nah, selain itu, Google Sheet ini karena berjalan di web browser, maka bisa dijadikan web app. Nah, contoh implementasinya ya ini, ya personal expanded yang sebelumnya udah pernah kita buat dengan bantuan AI. Selain digunakan untuk makro, teman-teman, Google Apps Script juga bisa digunakan untuk web app. Tadi sudah kita jelaskan. Dan selain itu juga bisa digunakan untuk API, kemudian add-on, dan library. Tapi API, add-on, dan library-nya itu ya digunakan internal di dalam Google Apps Script itu sendiri, di dalam pemrograman Google Apps Script itu sendiri, atau di lingkungan Google aja. Nah, sekarang kita bahas aja apa perbedaan antara Google Apps Script sebagai makro dan Google Apps Script sebagai web app. Perbedaan yang paling utama itu adalah UI-nya, teman-teman. UI-nya ini atau UX, UI itu user interface, UX itu user experience, kurang lebih sama artinya, maknanya. Nah, itu berada di atas Google Sheet yang seperti yang saya sebutkan tadi. Dia bisa dalam bentuk custom menu, kemudian bisa bentuk sidebar, bentuk modal dialog atau dialog box. Nah, sedangkan untuk web app itu UI-nya atau UX-nya sebagai halaman website. Sedangkan Google Sheet-nya kita jadikan sebagai database aja. Jadi tidak ada tampilan apapun di atas Google Sheet. Jadi kita bahkan tidak perlu memunculkan Google Sheet sama sekali. Jadi Google Sheet berada di belakang layar aja. Sedangkan pengguna itu hanya akan melihat website aja. Seperti itu. Seperti contohnya ya yang kita sudah buat kemarin, yaitu expand node. Sebelum kita bahas kode, masih ada yang perlu teman-teman pahami ya, supaya nanti teman-teman ketika kita bahas kode ini nggak bingung. Ini adalah arsitektur web app standar, teman-teman. Teman-teman punya komputer nih. Di sini ada komputer, kemudian teman-teman buka
web browser, apapun web browsernya, ketika teman-teman membuka halaman Tokopedia, Shopee, dan lain-lainnya, maka web browser itu akan menghubungi sisi server, kemudian meminta file yang sesuai. Dipilih oleh scripting ini sesuai dengan kebutuhan, diambil datanya dari database, kemudian dikembalikan ke web browser. Oleh web browser, file tadi atau halaman dalam bentuk file tadi kemudian ditampilkan menggunakan HTML. Nah, supaya tampilannya menarik, maka membutuhkan JavaScript. Jadi nanti tampilannya akan lebih interaktif, nggak statis gitu ya. Kemudian supaya tampilannya berwarna, tampilan yang menarik gitu, dibantu oleh CSS ini. Pada dasarnya, arsitektur web app menggunakan Google Apps Script nggak jauh beda, sama aja. Di sisi komputer ini, teman-teman membuat aplikasinya di atas web app. Ini contohnya adalah misalkan Personal Expand Note. Nah, ketika teman-teman membuka Personal Expand Note, maka pada dasarnya browser akan menghubungi Google Server, diproses di dalam Google Server ini, kemudian dikirimkan balik ya, sesuai yang dibutuhkan dan ditampilkan menggunakan HTML, JavaScript, dan CSS. Artinya, teman-teman harus belajar apa itu HTML, kemudian belajar JavaScript, dan ya tahu sedikit banyak tentang CSS. Levelnya itu nggak harus yang luar biasa, ya sekedar tahu aja lah. Toh, nanti pada akhirnya yang mengerjakan adalah AI, ya nggak? Kalau gitu, kita langsung aja belajar HTML, JavaScript, dan CSS versi cepat. Oke, kita lihat file ini ya. Nah, teman-teman, apa itu HTML? HTML itu ya ini, nih. File ini adalah file HTML. Jadi, namanya adalah index, kemudian ekstensinya adalah HTML, index.html. Namanya bisa apa aja ya teman-teman, bisa ganti namanya menjadi nama apapun. Saya menggunakan index karena biasanya nih sistem akan membaca pertama kali itu adalah file index. Tapi itu urusan nanti, teman-teman nggak perlu bingung masalah itu. Isinya ya ini minimal lah, ini dasar banget ya. Minimal itu isinya adalah dia ya pasti penanda dulu nih, document type, doc type HTML. Kemudian dia ada HTML, kemudian di bawahnya garis miring HTML. Kemudian HTML itu ada head, ini head ditutup dengan garis miring head. Kemudian ada body ditutup dengan garis miring body. Dah, cuma itu sebenarnya isi dari file HTML yang paling penting. Ya, kalau nggak ada isinya lucu ya. Di dalam head kita ada isinya seperti ini ya. Kemudian di dalam body itu ada isinya seperti ini. Pertanyaannya, apa sih HTML itu? HTML kependekan dari Hypertext Markup Language. Apakah HTML satu-satunya markup language? No, masih ada yang lain. Misalkan XML. XML itu Extended Markup Language. Berarti dia bukan satu-satunya. Lalu apa sih markup language? Untuk memahami markup language itu, cara yang paling gampang adalah membayangkan teman-teman beli nasi goreng di tukang nasi goreng keliling. Teman-teman beli 2 bungkus tuh. Yang pertama minta pedes banget. Yang kedua biasa aja. Nah, ketika selesai, si tukang nasi goreng itu pasti akan memberikan tanda nih, ini yang pedas. Nah, biasanya dikasih karet 2 tuh kalau yang pedas. Kalau yang nggak pedas, karetnya 1 aja. Jadi, HTML itu pada dasarnya sebuah bahasa yang menampilkan sesuatu dengan menggunakan tanda, berdasarkan tanda. Arti dari markup itu tanda atau menandai. Nah, misalkan nih, kita langsung aja di sini. Saya ingin menulis Personal Expand Note sebagai title dari halaman web saya. Maka, pertama, saya tulis Personal Expand Note, kemudian saya kasih tanda nih di depannya. Buka kurung sudut, title, tutup kurung sudut. Diapit dengan buka kurung sudut, garis miring, title, tutup kurung sudut. Web browser akan langsung paham tuh, apapun web browsernya, akan paham bahwa Personal Expand Note yang ada di sini itu adalah title atau judul dari halaman website. Title itu biasanya diletakkan di dalam head. Sekarang kita akan membuat isinya. Di sini saya membuat isinya adalah catatan pengeluaran harian saya. Saya pengen ini hanyalah sebuah paragraf saja. Berarti saya kasih tanda di sini P, yaitu paragraf. Kemudian ditutup dengan garis miring P. Kemudian saya ingin menampilkan gambar. Maka saya menggunakan IMG. Kemudian saya ingin menampilkan video. Maka menggunakan penandanya adalah video. Saya juga pengen menampilkan ini adalah baris kosong. BR ini kependekan dari break row. Kemudian saya ingin menampilkan tombol. Maka saya menggunakan penandanya adalah button. Nah, klik saya ini nanti akan
jadi tulisan dari tombol tersebut. Nah, ini semua adalah konten, maka saya letakkan di dalam body. Yang ada di dalam buka kurung sudut, tutup kurung sudut ini disebut dengan elemen. Ini adalah elemen HTML, ini adalah elemen head, kemudian ini adalah elemen body, ini adalah elemen paragraf, dan seterusnya. Elemen itu adalah penanda tadi. Kadangkala kita butuh informasi tambahan. Contohnya ini, IMG. IMG butuh informasi tambahan, yaitu gambar yang mana. IMG itu image ya teman-teman. Gambar yang mana yang ingin ditampilkan, maka saya butuh atribut. Nah, ini atribut. Jadi, di dalam elemen itu ada atribut src. Src ini adalah fungsinya untuk menunjukkan gambar apa yang mau ditampilkan, yaitu gambar.png. src itu sebenarnya kependekan dari search. Kemudian ada juga nih atribut lain, alt. Alt itu alternatif atau alternate. Jika gambarnya tidak muncul, maka nanti yang muncul adalah tulisan cover. Kemudian di video juga sama nih. Kan kita harus tahu video mana mau ditampilkan. Maka kita menambahkan atribut src atau search. Nah, kemudian juga atribut nih, ini controls. Jadi saya pengen di videonya nanti ada kontrolnya tuh untuk play. Nah, maka tulis ini, controls. Nanti dia akan muncul tombol play. Nah, kita coba aja ya. File ini kita simpan sebagai HTML. Untuk bikinnya, teman-teman bisa pakai apapun ya. Saya pakai notepad ini. Nah, kalau udah disimpan, kita lihat ya. Ini hasilnya. Coba kita buka. Saya akan buka di Edge aja. Saya punya, saya punya Chrome juga. Saya punya Opera. Tapi saya pakai Edge aja nih. Ya, ini hasilnya. Muncul catatan pengeluaran. Title-nya adalah Personal Expense Note. Kemudian di bodinya ini ada paragraf catatan pengeluaran harian saya. Kemudian perhatikan ini. Wow, gambar. Ini yang tadi IMG tadi, image tadi ya. Gambarnya gede banget. Kemudian ini adalah video. Dan bawahnya ini ada kontrol. Kalau saya klik, seperti ini hasilnya. Oke, ya. Tapi ukurannya gede juga ya. Lucu. Nah, yang bagian terakhir ini adalah tombol. Di mana yang BR tadi, break row? Nah, break row-nya nggak kelihatan, teman-teman. Karena tombol ini sebenarnya, kalau nggak ada break row, tombolnya itu adanya di samping sini nih. Karena saya tambahin break row, maka dia geser ke bawahnya. Gampang banget ya HTML. Sekarang saya pengen tampilannya lebih menarik ya. Ini kan terlalu besar nih, gambarnya terlalu besar, kemudian videonya juga terlalu besar. Tulisannya ini saya pengen tulisannya ini saya tebalin, kemudian saya kasih warna biru. Yuk kita coba ya. Kita lihat file yang tadi saya sudah buatkan ini ya, seperti ini. Nah, bagaimana supaya tampilannya itu sesuai keinginan saya? Maka pertama nih, tulisan catatan pengeluaran harian saya mau tebal, kemudian berwarna biru. Maka yang harus saya lakukan adalah menambahkan atribut baru, yaitu style. Kemudian isi atribut tersebut adalah colornya blue, kemudian ada titik koma ya. Kemudian isi dari atribut yang lain adalah font weight atau berat dari fontnya itu adalah bold. Jadi nanti tulisan catatan pengeluaran harian ini akan menjadi berwarna biru dan dia akan tebal. Oke, untuk gambarnya saya tambahkan di sini atribut style, kemudian width-nya, lebarnya itu 300 pixel. Tingginya itu auto, jadi menyesuaikan. Kemudian untuk video juga sama nih. Width-nya saya pengen 300 pixel, kemudian tingginya auto. Kita coba ya. Kita akan save. Kemudian kita lihat di sini, kita refresh. Ya, hasilnya seperti ini. Keren kan? Ada di sini biru sesuai, tebal. Kemudian ukurannya juga 300 pixel. Kalau misalkan diukur dari sini ke sini ini 300 pixel. Videonya juga sama, mengecil. Ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Dan sebenarnya teman-teman masih ada cara lain untuk mengubah style tadi. Kalau tadi yang barusan kita stylenya kita tulis di sini. Tapi sebenarnya ada cara lain. Kita meletakkan stylenya bukan di sini, tapi di atas, di area head ini. Jadi, yang kita perlu lakukan adalah, kita tambahkan di sini, style, seperti ini. Jangan lupa ditutup dengan garis miring style ya, seperti ini. Isinya, kita letakkan di antara style ini. Misalkan, kasih nama paragraf aja. Paragraf. Kemudian, buka kurung kurawal. Di sini saya tambahkan
apa nih tadi? Color blue seperti ini. Kemudian bold ini ya. Oke, seperti ini. Paragraf ini harus kita masukkan di sini sebagai penggantinya. Kita harus tambahkan atribut baru namanya class. Menggantikan yang sebelumnya ya. Class sama dengan paragraf seperti ini. Jadi ada atribut namanya class, isinya adalah paragraf. Paragraf ini memanggil apa yang ada di dalam style ini. Oke, kita buat yang satu ini lagi nih. Yang ini juga kita buatkan kelasnya ya, ukuran. Kemudian di sini width-nya. Kemudian ini kelas, saya ganti kelas. Atributnya saya ganti kelas seperti ini. Kemudian ukuran. Videonya juga sama, karena dia sama kan 300px, heads-nya juga auto. Jadi ini sama, berarti menggunakan kelas yang sama. Kita coba ya. Simpan, kemudian harusnya nggak ada perubahan nih, harusnya masih sama persis seperti ini nih kalau sukses. Kita coba ya. Yes, masih sama. Hasilnya sama persis. Jadi, antara yang tadi dan yang sekarang sama aja. Cuma saya pindahkan nih, stylenya di dalam head, bukan di dalam elemen. Jadi, kalau stylenya itu ada di dalam elemen, maka disebut dengan inline CSS. Nah, kalau misalkan diletakkan di head seperti ini, maka disebut dengan internal CSS. Dan apakah ada cara lain? Ya, ada cara ketiga yang disebut dengan external CSS. Gimana caranya external CSS? Pertama, kita buat file baru, kemudian style ini kita pindahkan ke file yang baru. Dan simpan style.css. Pastikan berada di tempat yang sama dengan file HTML-nya ya. Ya, kita save dulu ya. Oke, jadi sekarang nih di dalam folder kita punya 4 file. Pertama, index HTML, kemudian ada file style CSS, kemudian ada file gambar, ada file video. Nah, sekarang gimana cara manggilnya di sini? Karena kan sudah nggak ada nih. Cara manggilnya seperti apa? Ya, seperti ini. Link, menggunakan ini, menggunakan link. Jadi elemennya adalah link. Namanya link. Kemudian atributnya apa? Rel sama dengan style sheet. Kemudian href, ya href itu mirip search ya. Namanya apa? Yaitu style.css. Ini kita simpan. Oh ya, ada sedikit kesalahan di sini teman-teman. Jadi ini stylenya harusnya dibuang. Jadi nggak ada elemen style di sini ya. Karena ini file.css. Karena file.css itu nggak ada elemen. Totally hanya isi dari style. Jangan lupa disimpan. Kita coba ya. Kemudian kita coba refresh. Yap, hasilnya sama aja. Artinya sukses. Jadi itulah dia CSS dan selanjutnya tinggal belajar JavaScript. Untuk menambahkan JavaScript, maka kita edit lagi ya file yang tadi. Kita harus menambahkan elemen baru namanya script. Ya, seperti ini. Jangan lupa ditutup dengan garis miring script seperti ini. Di bagian P ini, di catatan pengeluaran harian saya, ini saya tambahkan atribut baru namanya ID sama dengan tulisan gitu aja ya. Jadi ID itu apa? ID itu kan identifikasi. Jadi paragraf ini, khusus paragraf ini saya kasih identifikasi tulisan. Kemudian di bagian button ini kita tambahkan atribut namanya on click sama dengan ubah teks. Buka kurung, tutup kurung ya. Ini nama dari sebuah function script. Oke, sekarang kita buat scriptnya. Kita buat scriptnya function seperti ini. Apa yang kita lakukan? Pertama, kita harus menambahkan identifikasi di sini ya, supaya bisa dipanggil. Jadi kalau nggak ada namanya di sini, nggak ada identifikasinya, maka kita nggak bisa membedain antara paragraf elemen paragraf ini dengan elemen-elemen yang lain karena nggak ada namanya. Nah, makanya kita kasih nama dulu. Kemudian di button itu kita tambahkan atribut onClick. Ini adalah event. Jadi dia akan mendeteksi ketika ada orang yang mengeklik tombol tersebut. Nah, kalau dia mendeteksi ada yang klik tombol, maka dia akan menjalankan function yang bernama ubah teks. Nah, di dalam sinilah yang kita sebut dengan JavaScript, teman-teman. Kita sedang membuat sebuah function JavaScript. Pertama, kita kasih nama functionnya.
buka kurung, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Kemudian apa yang dilakukan di sini document.getElementById, artinya ini memanggil elemen sesuai dengan ID-nya. ID tulisan kita panggil, kemudian kita ganti inner text-nya. Yang dimaksud dengan inner text adalah ini. Di antara tanda itu disebut dengan inner text. Ya. Maka perintahnya di sini adalah ubah inner text-nya menjadi teks sudah berubah. Jangan lupa disimpan. Oke, waktunya kita coba teman-teman JavaScript kita. Oke, kita refresh. Pertama nih perhatikan, masih sama ya, catatan pengeluaran harian saya. Kita coba klik, harusnya dia berubah ya. Saya klik, iya. Teks sudah berubah. Mantap. Sukses. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu apa itu JavaScript. Itu dulu yang kita butuhkan untuk membaca kode-kode yang kemarin dibuatkan oleh AI, yaitu kode personal expand node. Nah, setelah ini kita akan mempelajari alur proses dari Google Apps Script. Nah, inilah alur kerja web app Google Apps Script ya, atau GAS. Jika teman-teman sudah mengikuti video sebelumnya, maka teman-teman sudah familiar nih dengan HTTPS, Google Script, bla 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 bla, sampai kemudian ujungnya ada exec. Nah, ketika itu kita masukkan ke dalam browser, kemudian kita klik enter, maka pada dasarnya dia akan request menggunakan get, dan itu akan hanya akan direspon oleh doGet. Nah, tergantung dari isi dari doGet tersebut. Kalau isi dari doGet itu apa sih? doGet itu adalah function dari JavaScript. Nah, di dalam function doGet itu biasanya nanti ada HTML service. Dan ini diumpan balik ke browser dalam bentuk file index.html. File index.html ini kemudian dibaca, kemudian setelah dibaca ditampilkan di browser. Kemudian ada user interaction di sini, misalkan ketika teman-teman menekan tombol transaksi, maka otomatis dia akan menjalankan function tertentu yang berkomunikasi dengan code.gs yang ada di dalam servernya Google. Nah, sesuai dengan function yang ada di dalam code.gs tersebut, dia akan memberikan umpan balik, mengembalikan sesuatu dengan status sukses atau fail. Kalau sukses, maka dia akan mengumpan sesuatu balik ke web browser. Dan kemudian hasilnya itulah yang kemudian ditampilkan di web browser. Kurang lebih alurnya seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat kode yang sudah dibuatkan AI kemarin itu seperti apa. Dan inilah kodenya. Oke, teman-teman masih ingat apa yang kita lakukan di video sebelumnya, yaitu kita melakukan deploy. Seperti ini, kemudian new deployment. Nah, pada saat kita new deployment, kita diberikan link untuk web app kita. Nah, kita lihat ya linknya seperti apa. Klik manage deployment. Nah, ini yang kita buat kemarin. Dan ini adalah linknya. Kita copy. Kemudian kita tampilkan di web browser. Coba kita buat tab baru. Kemudian klik link tersebut di web browser. Kemudian kita enter. Nah, ketika kita enter, pada dasarnya web browser akan menghubungi server Google, dan oleh server Google itu langsung dilarikan ke file code.gs ini. Di dalam file code.gs, link tadi itu langsung dilarikan ke function doGet ini. Itu udah pasti ya, itu default, itu otomatis. Function doGet ini akan mengembalikan return tergantung isinya. Dan isinya ini kan kita sendiri kemarin yang bikin, lebih tepatnya AI yang bikinin ya. Kita lihat isi dari function doGet ya. Isinya adalah HTML service ini. HTML service itu apa? HTML service itu adalah service dari Google Apps Script. Jadi Google Apps Script itu punya banyak service atau library lah ya. Jadi service salah satunya adalah HTML service. Fungsi dari HTML service ini apa? Dia fungsinya adalah mengumpan kode HTML. Nah, kelanjutannya tergantung nih. Mengumpannya seperti apa? Misalkan yang ini, .create template from file. Jadi, mengumpan kode-kode HTML menggunakan template file yang namanya adalah index. Apakah ada yang lain? Ya, ada HTML service. Misalkan menuliskan kodenya di sini.
Jadi kalau ini mengambil dari file yang namanya index, tapi bisa juga yang lainnya itu ada juga kita menuliskannya di sini. Kali ini kita menggunakan create template from file. Filenya apa? Index. Dan file index itu ada di mana? Ya ini, file index. Isi dari file index ini seluruhnya kode HTML, termasuk nanti paling bawah itu ada JavaScript-nya, kemudian dikembalikan oleh function doGet ini. Return ini artinya mengembalikan ke pemanggilnya, yaitu web browser yang kita berikan linknya tadi. Dan oleh web browser, kode HTML tersebut di-render. Dan hasil rendernya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita coba lihat file index.html isinya seperti apa. Kalian harusnya masih ingat ya, file index.html yang sebelumnya kita buat sendiri. Nah, di dalamnya kan pertama ada doctype HTML, ya sama, oke. Nah, kemudian di sini ada HTML, ya sama. Di sini ada atribut lang sama dengan ID, atau ini language, bahasanya adalah ID itu Indonesia ya. Oke, kemudian yang pertama ada head-nya, oke, seperti yang sebelumnya. Kemudian ada body-nya. Pada dasarnya, file HTML itu, ya seperti ini nih, sederhana seperti ini. Ada HTML, kemudian ditutup dengan HTML, kemudian ada head, ditutup dengan garis miring head, kemudian ada body, ditutup dengan garis miring body. Mirip yang kita buat ya. Tapi ini lebih detail. Kita coba buka head-nya dulu ya. Nah, di dalam head-nya, perhatikan, ini adalah isi dari head dari file index. Nah, di dalam head-nya ini, yang pertama ada meta karakter set, yaitu UTF-8. Nggak penting ya, saat ini belum penting. Kemudian perhatikan yang kedua, ini familiar ya, sebelumnya pernah kita buat. Title-nya adalah personal expand note. Nah, title ini nanti munculnya itu di atas ini, di atas browser ini. Selanjutnya, baris ini, teman-teman. Ada 3 baris yang belum pernah teman-teman lihat, tapi coba kita lihat file HTML yang pernah kita buat. Kita pernah membuat ini nih, elemen link, dan ini berfungsi untuk memanggil file style.css. Prinsipnya sama, teman-teman. Jadi sama-sama memanggil file, kemudian mengambil isinya. Ini juga sama, bedanya menggunakan elemen script. Kenapa menggunakan elemen script? Karena yang dipanggil adalah file JavaScript. Kita nggak perlu dalam ke sana. Yang paling penting adalah teman-teman paham pada dasarnya kita memanggil file yang diletakkan di server. Server apa? Di sini server CDN. Kemudian apa filenya? File untuk mengenerate CSS. Bayangkan seperti ini ya teman-teman analoginya. Jadi bayangkan teman-teman adalah penjahit. Penjahit itu nggak pernah membuat kain sendiri, nggak pernah membuat benang sendiri, nggak pernah membuat kancing baju sendiri. Semuanya itu beli. Yang dilakukan oleh tukang jahit itu ya merangkai semua bahan-bahan yang sudah dia beli itu menjadi sebuah baju. Nah, kita kurang lebih seperti itu. Jadi yang kita lakukan di sini adalah membeli bahan CSS yang sudah jadi yang tinggal kita panggil dalam bentuk apa? Kelas. Kita tinggal manggil kelasnya. Jadi akan mempermudah kita dalam membuat sebuah program. Ini juga sama baris berikutnya. Kalau sebelumnya kita memanggil CSS, di baris ini kita memanggil chart. Jadi nanti kita tinggal pakai chart yang ada di library ini. Nah, istilahnya adalah library. Kalau sebelumnya adalah library CSS, kalau yang bagian ini adalah library untuk chart. Kemudian yang ketiga, ini adalah library untuk icon. Yang kita pakai di sini adalah Lucid Icon. Saya pikir teman-teman cukup tahu itu aja, nggak perlu tahu lebih dalam lagi. Yang penting kita bisa pakai. Oke, kita lanjut. Bagian ini kita pernah buat sebelumnya. Istilahnya adalah internal CSS. Kita udah pernah tuh belajar inline CSS, kemudian internal CSS yang ini, yang kita lihat sekarang. Kemudian kita juga pernah membuat external CSS. External CSS adalah kita memanggil file CSS dari luar. Ya kurang lebihnya mirip yang ini, yang tadi. Ini sebenarnya kurang lebihnya adalah kita memanggil file CSS dari luar file index ini. Jadi isi head kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut isi dari body. Nah, ini isi body itu panjang banget, teman-teman. Tapi kita bisa pisah ya bagian dari sini nih, sampai kemudian kita ketemu elemen script. Di atas ini murni HTML dan CSS. Kemudian di bawahnya itu adalah script. Kita sudah pelajari sebelumnya, mirip dengan file yang sebelumnya kita buat. Isi dari body itu kalau kita lihat, pertama ada dibagi ya, di sini ada header, kemudian ada main,
kemudian ada sticky navigation bar yang di bawah, kemudian di sini ada form transaksi, kemudian ini modal detail transaksi, dan yang terakhir ini adalah script. Ya, kurang lebih seperti ini nih. Kalau misalkan kita coba lihat overview. Yuk kita mulai dari header. Header itu apa? Header ini di sini adalah elemen ya. Elemen header. Jadi di body itu ada komposisi header itu untuk kepalanya. Kemudian ada main itu untuk meletakkan isi-isinya. Kemudian nanti ada footer juga, tapi di sini kita nggak pakai ya. Dan seterusnya. Nah, header ini kita lihat isinya ya. Isinya adalah seperti ini. Dan ini kalau misalkan ini di-render oleh web browser, hasilnya adalah bagian atas ini. Oke, yuk kita lihat lagi isi kodenya seperti apa. Di elemen header ini dipercantik dengan style menggunakan kelas ya. Di sini atributnya adalah kelas. Kemudian ini adalah stylenya. Kalau misalkan kita lihat ini masih ingat di HTML yang pernah kita buat sendiri, kita membuat style. Stylenya diletakkan di mana? Di head biasanya ya. Kita coba cek di head. Yes, di sini. Coba purple gradient itu adanya di sini. Kita lihat di sini. Isinya apa? Tampilannya seperti apa? Ternyata tampilannya adalah backgroundnya itu linear gradient dengan kode warna seperti ini. Ini kode hex ya, warna ungu. Ya, kita lihat dari sini ya. Ini warnanya ungu, mulai dari ungu gelap menjadi ungu terang. Kemudian selain itu, di dalam sini juga kita ada text white. Kita cek di bagian style. Oh, kok nggak ada? Nah, kalau nggak ada berarti ini kemungkinan besar adalah text white ini mengambil CSS-nya dari Tailwind CSS. Coba kita cek ya. tailwindcss.com. Kita buka tailwindcss.com. Kemudian kita lihat bagian get started ini aja. Kemudian kita lihat teks. Kita cari di bagian kiri ini teks ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada teks white. Isinya seperti apa? Seperti ini, color white. Dengan adanya library tailwind.com ini, maka kita tinggal memanggil kelasnya aja. Selain itu tentu aja ada yang lainnya, misalkan P-4 ini untuk padding, sticky, jadi dia nempel di atas, kemudian top 0 dan Z-nya 30. Z itu untuk tumpukannya seperti apa, di nomor berapa, kemudian shadow MD, shadowing-nya, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke berikutnya, di dalamnya header itu ada div. Div itu apa? Div itu kependekan dari division. Dan dia ini sebenarnya adalah sebuah kontainer ya. Elemen untuk kontainer. Bayangkan teman-teman punya kontainer atau wadah untuk meletakkan barang-barang. Nah, pada dasarnya div ini kontainer untuk ngumpulin elemen-elemen supaya nanti tampilannya kita bisa setting sendiri. Nah, div ini di dalamnya bisa ada div lagi nih. Div, kemudian dalamnya div lagi. Div ini adalah untuk, pertama ini untuk meletakkan logo. Bagian atas ini untuk meletakkan logo. Dan bagian bawahnya ini untuk menulis tulisan headernya. Kita lihat ya, ini, oke, logo dan tulisan judulnya ya. Nah, kalau kita lihat ini ada elemen SVG. SVG ini sebenarnya mirip dengan IMG. IMG itu untuk menampilkan misalkan .png, .jpg, dan seterusnya. Nah, kalau SVG itu vektor. Nah, uniknya dari SVG itu, kita bisa menggambar di web browser menggunakan kode. Oke lah, untuk saat ini nggak perlu dibahas dulu karena itu terlalu dalam ya. Oke, intinya adalah bagian ini, SVG ini untuk menampilkan logo. Logonya seperti apa? Logonya seperti ini nih. Kita masuk di bagian ini, elemen nav atau navigasi. Di elemen ini, kita meletakkan button. Button ini adalah menu-menu yang tampil di sini. Ini dashboard, transisi, dan laporan. Coba kita lihat ya. Dashboard, transaksi, laporan. Di dalam button ini ada atribut onClick yang menjalankan function switch tab. Di elemen nav kita punya kelas. Ada banyak di sini ya kelasnya ya. Tapi saya mau highlight yang bagian ini teman-teman, hidden. Nah, dengan hidden ini, maka pada dasarnya dia akan menyembunyikan nav ini. Elemen nav ini akan disembunyikan. Tapi di sebelahnya ada kelas lagi namanya md.2 flag. Kalau kita melihat di Tailwind, aturannya adalah pertama, nav ini, elemen nav ini akan totally tersembunyi. Tapi karena di sebelahnya ada MD flag, maka khusus disembunyikan untuk layar lebih kecil dari 768px. Artinya, di desktop dia terlihat, di tablet dia terlihat. Khusus di mobile, ini akan menghilang. Yuk kita lanjut bagian main. Di bagian main, nah di sini ada division, div. Ingat, div itu seperti sebuah kontainer, seperti sebuah wadah. Kemudian di div ini
ada flag MD hidden. Jadi, div yang ini khusus untuk mobile. Dia akan tersembunyi malah untuk desktop dan tablet. Coba kita lihat. Oh ya, untuk munculkan ini teman-teman tinggal klik kanan, kemudian inspect, dia akan muncul. Dan kemudian kita bisa pilih nih, tampilkan sebagai mobile, ada toggle device emulation. Kita klik, maka dia tampil sebagai mobile. Kita pilih di sini, misalkan iPhone Max. Nah, kita lihat ya, ini perbedaannya. Ketika di mobile, munculnya di dalam body, tapi ketika kita masuk ke desktop, munculnya di bagian header. Kemudian di bawahnya ada elemen namanya section. Elemen section ini untuk membagi bagian-bagian komposisi dari sebuah website. Oke, di section ini identifikasinya ya, ID-nya itu adalah view dashboard. Isinya ini adalah summary card. Seperti apa sih summary card itu? Nah, bagian ini teman-teman kalau kita lihat ya. Ini total pengeluaran sampai di sini nih. Ini adalah summary card. Kita kembali lagi ke kode untuk summary card ya. Sini kita akan melihat ada elemen baru ya buat kalian, namanya H2. H2 itu kependekan dari heading 2. Heading itu apa? Heading itu judul. Heading 2 artinya subjudul. Kalau heading 3 berarti subjudul dan seterusnya. Dan judul biasanya dia akan tampil di highlight. Misalkan hurufnya lebih tebal, lebih besar, dan seterusnya. Kita lihat di sini apa sih yang dijadikan heading 2, yaitu month total pengeluaran di bulan tersebut. Kita lihat ya, yang ini teman-teman. Ini yang dijadikan heading 2. Terlihat ya, tulisannya lebih tebal. Kemudian di bawahnya ini ada division. Di dalamnya itu ada span. Nah, ini elemen baru lagi ya buat teman-teman. Sebenarnya span itu yang mirip division. Division itu kan container. Nah, span itu juga container. Bedanya, kalau division, maka dia otomatis akan pindah baris. Misalkan ada 2 division, maka division yang kedua itu akan berada di bawahnya. Nah, span seperti division, tapi dia nggak pindah garis. Atau nyebutnya itu inline element. Jadi, elemen yang dia berada di baris yang sama. Kita lihat ya contohnya. Kalau kita lihat di sini, apa sih hari ini dan transaksi. Coba kita lihat hari ini ya teman-teman, dan transaksi. Dia berada di baris yang sama. Kenapa yang span pertama, yang hari ini, itu berada di kiri, sedangkan yang span kedua itu berada di kanan. Perhatiin lagi. Hari ini adanya di kiri, rata kiri ya, sedangkan transaksi itu rata kanan. Kenapa kok bisa gitu? Karena elemen induknya, yaitu div, jadi kalau di HTML, elemen itu kayak silsilah keluarga ya. Jadi misalkan gini, section ini punya anak division yang ini. Division yang ini punya anak division, paragraf, heading 2, division lagi. Sudah, anaknya ada berapa? Ada 4. Kemudian yang division yang terakhir ini, dia punya anak, yaitu span 1, span 2. Nah, di division ini ternyata menggunakan ini, flag justify between. Nah, karena kita menggunakan Tailwind CSS, dan berdasarkan aturan Tailwind CSS, jika kita menggunakan flag justify between, maka anak yang pertama akan berada di sisi kiri dan anak kedua akan berada di sisi kanan. Itulah kenapa hasilnya persis seperti ini. Oke, kayak gitu aja ya teman-teman. Kita lanjut lagi di kode berikutnya, yaitu bagian ini. Ini kalau misalkan kita lihat hasilnya adalah bagian yang ada chartnya ini teman-teman. Kodenya adalah ini. Pertama dia ada division, normal ya, division seperti biasa. Kemudian dia di bawahnya, anaknya division, itu ada heading 3, H3 ini, dan division lagi di bawahnya. Jadi division yang pertama ini punya anak H3 dan division. Oke, kita masuk di H3 dulu. Di H3, dia punya anak lagi. Nah, elemen baru lagi nih teman-teman, elemen I. Elemen I itu, kalau dulu itu di HTML yang lama itu dipakai untuk italic. Tapi sekarang I ini boleh dibilang nggak ada maknanya ya. Nah, di sini dipakai untuk menampilkan icon. Icon apa sih? Ini teman-teman. Iconnya itu ini nih, ya kan? Gambarnya kebetulan pie chart ya. Tapi dia bukan chart, dia icon ya. Ini icon. Nah, iconnya itu diambil dari mana? Dari data lucid icon. Atribut data minus lucid ini berfungsi untuk mengambil data dari lucid icon yang di head sudah kita ambil datanya. Bagian ini teman-teman. Nah, ya ini. Kemudian ditampilkan di sini. Apa yang ditampilkan? Icon dengan nama pie
chart. Kita lanjut lagi, di bawahnya lagi ada div. Nah, di dalamnya div itu ada elemen baru namanya canvas. Canvas itu adalah elemen untuk memberikan tempat untuk sebuah gambar. Gambarnya apa? Ya tergantung. Kalau kita lihat di sini, gambarnya nanti akan ditampilkan chart ya. Jadi canvas ini diberi identifikasi ID itu dash chart. Dan nantinya dengan menggunakan JavaScript akan dipakai untuk menampilkan chart. Chart yang mana? Chart yang ini, teman-teman. Nah, ini ditampilkan menggunakan JavaScript. Nanti kita akan masuk ke sana ya. Untuk saat ini kita lewatin dulu. Kita lanjutkan di bagian ketiga dari section view dashboard. Pertama, dia ada division. Nah, division ini punya anak dua division. Division 1, kemudian division 2. Nah, di division 1, dia menggunakan heading 3, dan kemudian di dalam heading 3 itu ada icon, menampilkan icon, ingat ini, I, untuk menampilkan icon dari Lucid, nih data Lucid. Iconnya apa? History. Coba kita cek ya. Oke, bagian ini. Nah, ini dia history. Icon yang ini ya, teman-teman. Kemudian di sini ada elemen button. Elemen button itu ada di mana? Ada di sini nih, teman-teman. Jika kita klik buttonnya, maka dia akan lari ke function switch tab dengan inputan transaksi. Kita akan bahas nanti ya untuk JavaScript-nya ya. Kemudian div berikutnya adalah, nah div berikutnya ini yang belum ada isinya. Dia diberi ID adalah dash recent list. Di sini belum ada isinya, nanti diisi menggunakan JavaScript. Tapi kalau kita lihat hasilnya itu adalah seperti ini. Ada data transaksi terkini. Oke, jadi itu semua isi dari section view dashboard. Kita lanjut ke section berikutnya, yaitu section yang ini, teman-teman. ID-nya atau identifikasinya adalah view transaksi. Kalau misalkan kita lihat di sini, untuk memunculkan menu transaksi, kita harus klik tombol ini. Dan barulah menu transaksi akan muncul. Itulah kenapa di section ini ada kelas namanya hidden. Kelas hidden ini berfungsi untuk menyembunyikan view transaksi ini. Jadi, jika tidak ada action di JavaScript, maka dia akan tetap hidden. Di bagian ini untuk memunculkan total bulan ini dan seterusnya. Di bagian atas ini, paling atas. Elemennya sudah kita bahas, jadi kita lewat aja ya. Kemudian di bagian div kedua ini memunculkan search dan filter. Nah, bagian ini ya teman-teman, search dan filter. Oke, kita lihat ada elemen I, kita sudah bahas ya untuk memunculkan icon. Kemudian di sini ada elemen input. Nah, elemen input itu fungsinya untuk mengambil inputan. Inputan itu seperti apa? Seperti ini nih. Nah, ini adalah inputan. Oke. Di dalamnya ada atribut type, kemudian ada atribut ID, sudah kita pahami. Kemudian ada atribut on input. Kalau sebelumnya kita sudah tahu atribut on click. Nah, on input itu artinya dia akan bereaksi, kemudian memanggil function ini ketika ada seseorang melakukan input di elemen ini. Misalkan seperti ini. Ketika ada orang mengetik sesuatu di sini, maka dia akan memanggil function. Function apa yang dipanggil? Apply filter. Selanjutnya ada elemen baru lagi yang belum kita bahas, yaitu select. Select ini yang mana? Select itu yang ini, teman-teman. Kalau kita lihat nih. Nah, ini untuk memunculkan kategori-kategori atau drop down, select atau drop down. Kemudian ada atribut on change. Kalau sebelumnya on input, ketika seseorang melakukan input terhadap elemen input ini. Nah, kalau on change itu ketika seseorang mengubah option yang ada di dalam select ini. Coba kita lihat ya. Kita hapus dulu bagian ini. Kemudian kategori kita klik salah satunya. Ya, on change ketika ada perubahan isi di sini, maka akan menjalankan function di sini adalah function apply filter. Kemudian yang terakhir adalah elemen input lagi. Tadi sudah kita bahas, tapi yang ini adalah untuk input tanggal. Oke, kita klik di sebelah kanannya, maka akan muncul pop-up tanggal. Dan dia memiliki atribut on change juga, artinya jika ada perubahan data di dalamnya ini, maka dia akan menjalankan apply filter. Kita lanjut di bawahnya lagi, ada division lagi, div lagi, untuk meletakkan data-data transaksi. Bagian mana? Bagian ini, teman-teman. Nanti untuk memunculkan datanya itu menggunakan JavaScript. Itu dia
section untuk view transaksi. Kita lanjut lagi untuk view laporan. Ingat, di menu kita ada 3, menu dashboard, menu transaksi, dan menu laporan. Nah, kita masuk ke section yang berikutnya, yaitu, wow, panjang juga ya teman-teman ini, section ini, yaitu view laporan. Identifikasinya atau ID-nya adalah view laporan. Kalau kita lihat di sini, nggak ada yang baru ya teman-teman. Di sini ada div, kemudian ada heading 3, kemudian ada I untuk icon, kemudian kita juga ada select. Kalau select ini untuk menampilkan yang mana teman-teman? Laporan bagian ini, select. Oh ya teman-teman, section laporan ini memiliki kelas hidden, artinya dia akan tersembunyi. Hanya muncul setelah seseorang klik menu laporan. Kembali lagi ke select. Kalau sebelumnya optionnya itu ditampilkan menggunakan JavaScript, kalau ini langsung diketik di kode. Jadi ini akan muncul bulan ini, bulan kemarin di drop-down-nya. Perhatikan di sini. Bulan ini, bulan kemarin, 2 bulan terakhir, tahun ini, tahun kemarin. Kemudian di div berikutnya adalah bagian ini teman-teman. ID-nya itu custom date container. Kemudian di sini hidden, artinya dia tidak muncul. Hanya akan muncul setelah ada function JavaScript yang menghilangkan kelas hidden ini ya teman-teman. Jadi ini akan muncul ketika kita melakukan seperti ini. Bulan ini, kemudian custom tanggal, baru dia akan muncul. Kemudian di bagian ini ada div, kemudian di dalamnya ada label. Elemen baru nih teman-teman. Label. Labelnya yang mana? Label ini yang ini nih. Atasnya ini label, kemudian di bawahnya ini input. Label, kemudian bawahnya input. Kalau kita lihat, label, kemudian di bawahnya input. Label ini apa? Ya, sesuai namanya untuk memberikan label. Biasanya dia satu paket dengan input ya. Jadi, input untuk memasukkan data, kemudian label ya untuk memberikan label terhadap inputan ini. Kemudian di bawahnya ada button, kemudian ada event on click atau atribut on click yang menjalankan render report. Oke, kita lanjut lagi di div berikutnya. Bagian bawah ini ringkasan laporan. Kita lihat di bagian bawah ya. Kita lihat di sini dia memunculkan total periode terpilih ini. Sederhana banget ya, kita sudah bahas sebelumnya. Kemudian selanjutnya div selanjutnya ada heading 3, kemudian division, kemudian ada canvas. Canvas ini untuk memunculkan report chart. Kalau kita lihat bagian ini ya. Kita juga sudah bahas ini ya, canvas ini teman-teman. Kemudian yang terakhir di dalam section ini adalah div yang bagian ini. Div bagian ini heading 3, kemudian di bawahnya ada div untuk menampung isi detail per kategori ini. Dan ini nanti akan muncul menggunakan function JavaScript. Dan section ini adalah section terakhir di main. Hanya untuk sekedar merefresh memori kita, sebelum main kita ada header. Yuk kita lihat lagi ya, kita kembali lagi, yuk kita tutup, kemudian kita tutup lagi. Nah, di dalam body ada header, kemudian ada main. Di bawahnya main ada sebuah division yang isinya untuk apa? Yuk kita bahas. Div ini adalah untuk memunculkan navigasi bar di bagian bawah ini. Dan dia sifatnya sticky, artinya nempel di bawah. Dia nggak bergerak. Ketika isi main, isi dari aplikasi kita coba scroll, maka menu ini tidak bergerak seperti halnya menu yang ada di atas. Di dalam div ini kita punya anak, satu doang, satu div. Dan div ini punya anak button, di dalamnya ada elemen I, kemudian elemen span. Oke, semuanya nggak ada yang baru ya teman-teman. Ada button, kemudian ada on click-nya, kemudian ada function yang harus kita panggil. Oke, saya pikir nothing spesial ya. Kemudian kita masuk ke div selanjutnya, yaitu dengan ID atau identifikasinya adalah modal form. Kalau kita lihat di teman-teman, paling kanan ada kelasnya hidden. Artinya ini tidak muncul. Kapan ini akan muncul? Nah, ini tergantung dari JavaScript-nya. Kapan dia akan dimunculkan. Kalau kita lihat di sini, modal form ini akan muncul ketika kita klik tambah transaksi. Dia akan memunculkan modal form. Kemudian isinya, nih label, input, kemudian ada drop down atau select,
kemudian ada input lagi, dan input lagi, kemudian ada button. Coba kita lihat kodenya. Semuanya sudah kita pelajari, teman-teman. Ada heading 3, kemudian button, kemudian ada input, kemudian ada label, terus ada select, isi dari select atau optionnya nanti diisi menggunakan JavaScript, diambil dari Google Sheet ya. Itu nanti akan kita bahas di bagian JavaScript, jangan khawatir. Oh, ada yang baru ini teman-teman, text area. Nah, text area ini mirip dengan input, bedanya dia lebih banyak datanya. Kita lihat ya. Jadi ini bisa kita tarik ke bawah, seperti ini. Jadi kita bisa menuliskan banyak sekali isinya, berbaris-baris. Nah, itu bedanya text area sama input. Kalau input, dia hanya satu baris saja. Kemudian kita lanjut di div bawahnya lagi, yaitu dengan ID modal detail. Nah, modal lagi nih teman-teman, atau pop-up lagi. Untuk memunculkan modal detail ini, kita masuk ke transaksi, kemudian bagian kanan ini ada tombol. Klik. Nah, ini untuk memunculkan modal detail transaksi. Isinya kita lihat ya, kodenya. Div, heading 3, button, kemudian div lagi untuk memunculkan detail kontennya, menggunakan JavaScript sudah pasti. Kemudian ada button, I untuk icon. Oke. Saya rasa semuanya sudah kita bahas elemen-elemennya. Dan itu adalah penghujung dari HTML. Di bawahnya ini adalah script. Dan sebelum kita membahas JavaScript, ada satu hal yang teman-teman harus pahami tentang Google Apps Script. Minimal, Google Apps Script itu memiliki dua file. Pertama, code.gs. Yang kedua adalah index.html. Nama ini bisa apa aja ya, nggak harus indeks ya. Tergantung di sisi bagian ini teman-teman. Jika kita beri nama indeks, ya berarti filenya harus indeks. Indeks ini nantinya akan dikirim ke web browser. Artinya file index ini nantinya akan berada di client atau berada di komputer pengguna. Sedangkan code.gs tetap berada di server Google Apps Script. Ini yang disebut dengan backend atau server side. Sedangkan index ini adalah client side atau front end. Dan di dalam indeks HTML ini, bagian bawahnya itu ada script. Script ini kita menggunakan bahasa JavaScript. Berarti ada ya script lain ya. Zaman dulu selain JavaScript itu ada script-script yang lain. Tapi kemudian yang paling populer adalah JavaScript. Di bagian code.gs juga ini menggunakan JavaScript. Jadi intinya Google Apps Script menggunakan bahasa JavaScript baik untuk sisi front end-nya maupun sisi back end-nya. Yuk kita masuk di indeks dulu, kemudian kita lihat bagian atasnya ini dulu. Bagian atas ini adalah untuk deklarasi variabel. Variabel itu apa? Variabel itu bayangkan seperti sebuah ember untuk menampung air, kemudian untuk menampung yang lain-lainnya juga ya. Transaction ini mirip ember tapi untuk menampung data. Kemudian let ini adalah untuk mendeklarasikannya, untuk menamainya. Di sini kita punya variabel transaction, kategoris, dan seterusnya sampai report chart instan. Nah, nanti ini akan digunakan untuk menampung data-data sementara. Kita lanjutkan dulu ke baris program di bawahnya ini. Di sini ada window onload. Apa itu window onload? Ini adalah event. Apa itu event? Event itu adalah sebuah respon terhadap sebuah tindakan. Bayangkan seperti sebuah saklar yang kita tekan tombolnya, maka dia akan menyalakan lampu. Tindakannya adalah menekan tombol, responnya adalah lampu menyala. Window onload ini adalah event dari web browser ini. Ketika terjadi sesuatu di web browser ini, maka akan men-trigger window onload ini. Tindakan apa yang bisa men-trigger window onload ini? Yaitu ketika web browser sudah merender seluruh HTML hingga tampilannya seperti ini, dan juga termasuk di dalamnya sudah meletakkan JavaScript ke dalam memori web browser. Nah, ketika itu sudah dijalankan selesai, maka dia akan men-trigger window.onload. Dan di sini, di baris program ini, window.onload ini akan menjalankan function di bawahnya, yang isinya menjalankan function lagi, yaitu lucid.createIcon dan function load data. Sebelum kita lanjut, apa itu function? Kita sudah bicara function sejak awal, tapi sebenarnya apa itu function? Untuk membayangkan function, paling mudah itu bayangkan sebuah pabrik, misalkan pabrik gula. Pabrik gula itu butuh inputan, inputannya tebu. Tebu kemudian dimasukkan ke dalam pabrik, dan di pabrik itu ada beberapa proses-proses yang harus dilewati. Ada proses 1, misalkan ya mengupas tebunya, kemudian proses 2, kemudian menjadikannya bubur, proses 3, mencampurkannya dengan zat-zat tertentu, proses 4, dan seterusnya. Dan
outputannya adalah menjadi gula. Kadang function juga bisa seperti sebuah bengkel las. Kita datang ke bengkel las, minta dibuatkan pagar. Di dalam bengkel tersebut kemudian terjadi proses memotong besi, kemudian melas besi, mencat besi, dan seterusnya, dan outputannya menjadi sebuah pagar yang sudah bagus banget. Kadang function juga seperti kurir paket. Kita datang ke kurir paket membawa paket. Inputannya adalah paket. Kemudian kita meminta ke kurir itu untuk mengantarkannya ke sebuah alamat. Jadi, function itu bisa mirip sebuah pabrik, bisa mirip sebuah bengkel las, dan bisa juga mirip kurir paket. Kita kembali ke event window.onload, di mana ketika dia tertrigger, maka dia akan menjalankan function ini. Function ini tidak ada namanya atau anonymous function. Dan di dalam function ini itu ada dua proses. Proses yang pertama adalah menjalankan lucid.createIcon function. Proses yang kedua adalah menjalankan function load data. Kita mulai dulu dari function load data ya teman-teman. Kita cari function load data di dalam kode kita. Kalau kita lihat di bawahnya ini ada function load data. Dan isi dari function load data adalah dua proses ini. Yuk kita masuk ke proses yang pertama dulu, yaitu google.script.run with success handler. Teman-teman, ketika kita mendownload isi dari index.html, maka sesungguhnya kita juga mendownload beberapa objek bawaan dari Google Apps Script. Salah satunya itu adalah objek google.script. Jadi, objek google.script itu bukan punyanya JavaScript, itu adalah punyanya Google Apps Script yang sengaja diselipkan oleh Google Apps Script ketika kita mendownload index.html ini. Fungsinya untuk apa? Ini adalah sejenis API untuk berkomunikasi dengan Google Apps Script server. Ketika kita tambahkan .run ini, maka yang dilakukan adalah kita menghubungi Google Apps Script, kemudian meminta Google Apps Script untuk melakukan running. Running apa? Running function yang ada di dalam Google Apps Script server. Fungsinya apa? Namanya adalah get categories. Dan ingat, Google Apps Script server diwakili dengan file code.gs ini. Artinya, di dalam file code.gs ini ada function get categories. Yuk kita cari. Function get categories. Nah, ini dia. Di dalam file code.gs yang adanya di backend atau di servernya Google Apps Script, itu ada function namanya get categories. Dan ini bisa diakses oleh JavaScript yang ada di web browser menggunakan google.script.run ini. Sekarang kita bahas function get categories ini teman-teman. Function ini adanya di code.gs yang ini teman-teman. Dan kita tidak akan membahas isi baris per baris. Itu akan kita bahas nanti di video-video berikutnya. Karena saya pengen video ini membahas fundamentalnya aja. Supaya teman-teman nggak terlalu overheat ya, nggak terlalu overload di kepala. Fungsi dari function get categories ini adalah mengambil data di sheet categories yang ada di Google Sheet yang sedang aktif. Nah, Google Sheet yang sedang aktif yang mana? Yang ini, teman-teman. Ini adalah Google Sheet di mana teman-teman pertama kali membuat Google Apps Script-nya dengan cara klik extension, kemudian klik Apps Script. Cara ini, teman-teman, membuat Google Apps Script-nya itu nempel di Google Sheet ini. Dia nggak kepisah. Buktinya apa? Kalau kita lihat di foldernya nih, di Google Drive, filenya cuma ada satu, yaitu Google Sheet aja. Nggak ada file Google Apps Script. Sebenarnya kita bisa memulai membuat web app menggunakan Google Apps Script itu dengan klik plus di sini, kemudian more, dan di bawah more ini ada Google Apps Script. Jadi kita bisa memulai dengan menggunakan Apps Script-nya dulu, baru kemudian kita membuat lagi Google Sheet. Jadi kita pisah dua file itu. Tapi cara sebelumnya kita menggunakan cara di mana script-nya itu nempel di Google Sheet. Dan masing-masing itu ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman, dan itu akan kita bahas nanti aja. Kita kembali lagi ke function ya teman-teman. Nah, function ini akan mengambil data yang mana sih sebenarnya? Data di sheet categories. Nah, yang inilah yang data yang mau kita ambil. Kemudian nantinya dikembalikan ke pemanggil dari function get categories. Pemanggilnya yang mana? Tentu saja yang ini teman-teman, google.script.run.with success handler, dan nantinya data yang sudah kita ambil itu otomatis akan dimasukkan ke variabel yang tertulis di sini. Di sini tertulis variabelnya adalah cats. Dan di dalam function anonim ini ada dua proses. Proses yang pertama adalah memindahkan isi dari cat, yaitu ini, ke dalam variabel yang sudah kita siapkan sebelumnya, yaitu variabel kategoris. Perhatikan kita sebelum sudah melakukan deklarasi variabel kategoris di sini menggunakan let. Jadi sekarang data daftar kategori ini
sekarang sudah ada di dalam memori web browser di dalam variabel kategoris. Selanjutnya di proses yang kedua, kita menjalankan function populate kategori dropdowns. Function ini adanya di file index.html di sini teman-teman di bawah ini, dan kita tidak akan menjelaskan isinya, tapi saya akan menjelaskan fungsinya saja. Fungsi dari function ini adalah menampilkan isi dari daftar kategoris tadi yang sudah diletakkan di variabel ini ya teman-teman, diletakkan di elemen select sebagai option. Elemen select yang mana? Elemen select dengan ID form kategori dan ID filter kategori. Coba kita cek elemen select dengan ID form kategori itu yang mana. Kita sorot dulu, kemudian kita tekan Ctrl C. Kemudian saya tekan lagi Ctrl F untuk pencarian. Kalau kita lihat di sini, pencarian sudah langsung diisi ya, teman-teman, inputannya. Kemudian kita lihat, kita klik tanda panah ini, bisa ke atas, bisa ke bawah. Saya akan ke atas dulu. Nah, langsung ketemu, teman-teman. Jadi, elemen select inilah yang akan kita isi optionnya. Nanti isinya ada di bagian ini, teman-teman. Dan elemen select ini ada di mana? Elemen select ini adanya di modal form. Modal form itu di mana? Yang ini, teman-teman. Ketika kita klik tambah transaksi ini, teman-teman, maka muncul modal form. Dan di bagian ini ada kategori, dan kalau kita klik, ada drop down yang isinya adalah daftar kategori. Kita lanjut lagi. Yang kedua di sini ID filter kategori. Kita cari elemen dengan ID filter kategori. Oke, kita copy lagi, kemudian kita paste di sini. Ini dia elemen select-nya. Elemen select ini adanya di mana? Adanya di view transaksi. Coba kita lihat sini. Klik transaksi. Ah, ini dia. Ketemu lagi. Ini elemen select-nya. Dan kita meletakkan daftar kategori tadi di sini. Jika kita belum menjalankan function tadi, maka dropdown ini kosong, teman-teman. Sekarang kita kembali lagi ke function load data. Kita tadi sudah menjelaskan proses yang pertama. Kali ini kita akan menjelaskan proses yang kedua. Proses yang kedua sama, menggunakan google.script.run. Artinya kita akan berkomunikasi lagi dengan code.gs. Tapi kali ini kita akan berkomunikasi menggunakan function apa? Ini dia, get transaction. Yuk kita lihat function get transaction di code.gs. Saya akan langsung saja, function ini mirip dengan function get categories yang sebelumnya kita sudah bahas. Perbedaannya hanya di seed-nya. Seed yang akan kita akses adalah transaction. Jadi data yang akan kita ambil adalah data ini, teman-teman. Data ini kita ambil semua, kemudian kita umpan balikkan ke pemanggil dari get transaction ini, yaitu proses yang ini. Isinya dimasukkan ke dalam variabel txs, dan di dalam function anonim ini kita mendapatkan ada dua proses. Proses yang pertama adalah meletakkan isi dari txx, yaitu data transaksi tadi ya teman-teman, ke dalam variabel transaction yang sudah kita siapkan sebelumnya di sini. Jadi sekarang seluruh data transaction sudah berada di variabel transaction ini, siap untuk digunakan. Kita lanjut ke proses yang berikutnya. Masih ada lagi di sini proses selanjutnya, yaitu render all. Render all ini adanya di index.html. Coba kita cari ya, render all. Nah, ini dia render all. Nah, di dalam function render all ini isinya menjalankan banyak function ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, render dashboard. Render dashboard itu yang mana? Yuk kita cek di sini. Yes, ini dia render dashboard. Lumayan panjang ya teman-teman, tapi saya akan jelaskan fungsi dari function render dashboard ini. Fungsinya yaitu menampilkan isi dari data transaction yang sudah kita ambil tadi dari Google Sheet ke dashboard. Menampilkan angka ini, kemudian menampilkan data yang ada di chart ini, bukan chartnya, tapi datanya. Kemudian menampilkan isi transaksi ini. Jadi itu fungsi dari render dashboard. Kita lanjut berikutnya, kita ngebut ini teman-teman. Kita lanjut ke proses berikutnya yaitu render transaction list. Kita cari render transaction list. Nah, ini dia render transaction list. Fungsi dari function render transaction list ini adalah menampilkan data transaksi di bagian ini. Nah, ini menampilkan semua data transaction list yang ada di sini. Jika function ini tidak dijalankan, teman-teman, maka ini kosong, tidak ada datanya. Walaupun mungkin tampilannya sudah ada, tampilan rendernya sudah ada seperti ini, tapi nggak ada datanya. Jadi dia datanya akan kosong. Kita lanjut lagi di proses yang ketiga, to render report. Oke, ini dia render report. Fungsinya tentu saja adalah menampilkan data di laporan ini. Jadi menampilkan angka yang ada di sini, menampilkan data dari chart ini, kemudian juga menampilkan data-data detail per kategori ini. Dan proses terakhir di sini, lucid.create
icons. Nah, function ini nggak ada di dalam index.html. Function ini adanya di dalam, masih ingat di awal-awal kita bahas di HTML di bagian head, kita mendownload library dari Lucid Icon. Nah, ketika library ini sudah kita download, maka di dalamnya itu ada function lucid.createIcons. Jadi, function render all sudah dijalankan semua. Teman-teman, sepertinya video kita sudah terlalu panjang, lebih dari 1 jam. Tentu saja akan membuat teman-teman bosan dan bisa jadi tambah pusing. Jadi kita cukupkan dulu video kita kali ini. Kita akan lanjutkan di video-video berikutnya. Jangan khawatir, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang Google Apps Script dan JavaScript. Yuk kita samarikan dulu sebelum kita say goodbye. Pertama, teman-teman masih ingat kita deploy, kemudian teman-teman mendapatkan link web app, kemudian teman-teman copy, kemudian teman-teman jalankan di sebuah browser, dan ketika dia menjalankan link tersebut, maka sesungguhnya dia akan memanggil file code.gs yang otomatis memanggil function doGet ya teman-teman. Kemudian function doGet akan mengembalikan HTML. HTML dari mana? Dari file index.html ini, dan isi dari file index.html ini akan dirender oleh web browser seluruhnya, kemudian JavaScript-nya juga dimasukkan ke dalam memori, dan ketika semuanya sudah lengkap, maka otomatis akan men-trigger event window.onload ini, dan window.onload ini akan menjalankan function anonim ini, dan di dalam function anonim ada proses itu memanggil function load data, dan di dalam function load data itu ada proses pertama google.script.run yang akan menjalankan function get categories yang ada di code.gs, kemudian akan mengembalikannya dengan data daftar kategori yang disimpan di variabel kategoris ini, dan kemudian juga menjalankan function populate kategori dropdown, yaitu function ini, kemudian function ini akan mengisi dropdown ini, kemudian juga mengisi dropdown yang ada di sini, dan kemudian lanjut ke proses yang berikutnya di dalam function load data, yaitu google.script.run yang kedua untuk mengambil daftar transaksi dari Google Sheet, kemudian data transaksinya diletakkan di variabel transaction yang ini, dan kemudian menjalankan function render all, dan render all ini menjalankan beberapa function di dalamnya, yaitu render dashboard, render transaction list, render report. Dan ketika semuanya ini dijalankan, maka dia akan menampilkan angka-angka yang ada di sini, menampilkan data dari chart ini, menampilkan data transaction ini, termasuk juga di dalam transaksi menampilkan data transaksi ini. Dan kita cukupkan video kita kali ini, kita akan sambung lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.